Salam, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam jumpa anak-anak, salam sehat. Bersama saya Maria Sau, kita berjumpa lagi di dalam pembelajaran matematika kelas 8. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi bab yang baru yaitu relasi dan fungsi. Namun sebelumnya, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, kompetensi dasar yang akan kita pelajari kali ini yaitu yang pertama mendeskripsikan dan menyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan. Dan yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi. Dengan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah kalian menyaksikan video pembelajaran ini, Ibu harapkan kalian dapat menjelaskan konsep relasi, dan yang kedua, kalian dapat menyajikan relasi. Nah, belajar relasi tentu tidak lepas dari pelajaran tentang himpunan. Kalian tentu masih ingat materi tentang himpunan yang telah dipelajari di kelas 7, bukan? Nah, coba perhatikan ilustrasi berikut. Pada suatu kegiatan praktek memasak di sekolah, para siswa diminta untuk menampilkan karyanya untuk dinilai. Di sini Ibu misalkan ada Rika, Rian, Salma, dan Santo. Rika memasak sandwich dan bakso, sedangkan Rian memasak sate, Salma memasak pizza, dan Santo memasak mie goreng dan bakso. Nah, berdasarkan ilustrasi tersebut, maka himpunan yang ada beserta anggotanya adalah, di sini Ibu misalkan, himpunan nama siswa yaitu himpunan A, anggotanya adalah Rika, Rian, Salma, dan Santo. Sedangkan himpunan makanan, Ibu misalkan dengan himpunan B, yaitu mie goreng, sandwich, sate, pizza, dan bakso. Nah, hubungan antara anggota himpunan A dan anggota himpunan B dengan menggunakan gambar anak panah sesuai ilustrasi tersebut kita gambarkan sebagai berikut. Sini saya misalkan ada himpunan A dengan anggotanya Rika, Rian, Salma, dan Santo, dan ada himpunan B yang beranggotakan mie goreng, sandwich, sate, pizza, dan bakso. Nah, kalau kita hubungkan berdasarkan ilustrasi tadi, berarti Rika memasak bakso dan sandwich, Rian memasak sate, Salma memasak pizza, Santo memasak bakso dan mie goreng. Di antara kedua himpunan A dan B, terdapat suatu aturan atau relasi yang menghubungkan keduanya, bukan? Nah, di sini kita melihat relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah masakan yang dimasak atau masakannya, di mana Rika memasak bakso dan sandwich dan seterusnya. Nah, dengan demikian, dapatkah kalian menyatakan apa yang dimaksudkan dengan relasi? Nah, relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah aturan yang menghubungkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Nah, ada 3 cara menyatakan relasi. Yang pertama dengan diagram panah, yang kedua dengan diagram kartesius, dan yang ketiga dengan himpunan pasangan berurutan. Nah, yang pertama kita lihat dengan diagram panah. Cara menyatakan relasi dengan diagram panah adalah yang pertama, kita membuat 2 lingkaran atau bangun lainnya seperti persegi panjang untuk meletakkan anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Nah, anggota himpunan A diletakkan pada lingkaran A. Di sini saya misalkan X sebagai anggota himpunan A, dan anggota himpunan B diletakkan pada lingkaran B.
Nah, di sini saya misalkan sebagai Y. Nah, X dan Y dihubungkan dengan anak panah, ya, dihubungkan dengan anak panah. Nah, arah anak panah ini menunjukkan arah relasi. Anak panah tersebut mewakili aturan relasi. Nah, di mana himpunan A kita katakan sebagai domain atau daerah asal, dan himpunan B sebagai himpunan kodomain atau daerah kawan, sedangkan range itu yang disebut dengan himpunan daerah hasil. Nah, contoh. Diketahui himpunan P 3 dan 4 dan himpunan Q 3, 4, dan 5 dengan relasi dari P ke Q menyatakan kurang dari. Nah, nyatakan relasi tersebut dalam diagram panah. Nah, seperti Ibu katakan bahwa yang pertama-tama kita membuat dua lingkaran atau bangun lain seperti persegi panjang, persegi, dan sebagainya untuk meletakkan anggota-anggota dari himpunan P dan anggota-anggota dari himpunan Q. Nah, di sini anggota himpunan P adalah 3 dan 4. Kemudian anggota himpunan Q adalah 3, 4, dan 5. Nah, yang perlu diingat di sini bahwa anggota himpunan itu diletakkan berdekatan dengan noktah atau titik, ya. Jangan sampai titiknya tidak ada. Nah, di sini harus diletakkan noktah atau titik. Nah, sekarang untuk relasi kurang dari. Yang pertama kita lihat 3. 3 ini kalau kita pasangkan dengan 3 pada himpunan Q, nah, itu sama dengan ya. 3 pada anggota himpunan P dengan 3 pada anggota himpunan Q ini relasinya sama dengan, berarti tidak termasuk relasi kurang dari tadi. Nah, sekarang kalau 3 kita pasangkan dengan 4, maka benar ya, 3 kurang dari 4. Apakah 3 kurang dari 5? Ya, betul, 3 kurang dari 5. Sekarang kita lihat lagi anggota himpunan P, yaitu 4. 4 kalau kita pasangkan dengan 3 pada anggota himpunan Q, itu relasinya bukan kurang dari, tetapi 4 lebih dari 3. 4 dengan 4. Sama dengan ya. Nah, sehingga di sini yang benar adalah 4 kurang dari 5. Nah, sehingga yang menjadi domain di sini adalah himpunan P, yaitu 3 dan 4. Kodomain, yaitu himpunan Q, yaitu 3, 4, dan 5. Sedangkan range atau daerah hasil adalah 4 dan 5. Ya, kalian bisa melihat perbedaannya, domain, kodomain, dan range. Nah, cara yang kedua yaitu dengan menggunakan diagram Kartesius. Cara menyatakan relasi dalam diagram Kartesius yaitu diperlukan dua buah garis sumbu seperti yang kita sudah pelajari pada materi koordinat Kartesius. Kita perlukan dua buah sumbu yaitu sumbu mendatar dan sumbu tegak. Ya, sumbu vertikal dan sumbu horizontal. Horizontal mendatar, vertikal tegak yang saling berpotongan tegak lurus. Nah, saya misalkan X sebagai anggota himpunan A dan Y sebagai anggota himpunan B, maka anggota himpunan A diletakkan pada sumbu mendatar, ya. X sebagai anggota himpunan A diletakkan pada sumbu mendatar, dan Y sebagai anggota himpunan B diletakkan pada sumbu tegak. Pasangan X dan Y ditandai dengan satu nokta yang koordinatnya ditulis sebagai X, Y. Oke. Contoh. Saya pakai contoh yang sama seperti tadi ya. Diketahui himpunan P 3 dan 4 dan himpunan Q 3, 4, dan 5 dengan relasi dari P ke Q menyatakan kurang dari. Nyatakan relasi tersebut dalam diagram Kartesius. Sama seperti tadi, berarti yang pertama kita gambar adalah sumbu tegak dan sumbu mendatarnya. Ingat, di sini relasinya dari P ke Q. Himpunan P, daerah asal, saya letakkan pada sumbu mendatar, sedangkan daerah kawan atau kodomainnya saya letakkan pada sumbu tegak. Ya.
domain pada sumbu mendatar, kodomain pada sumbu tegak. Nah, sekarang tinggal kita pasangkan. Kita buat titik-titiknya yaitu 3 dan 4 pada sumbu mendatar, sedangkan pada sumbu tegak adalah 3, 4, dan 5. Nah, sekarang berdasarkan relasi kurang dari, berarti 3 kurang dari 4. Ya, 3 kurang dari 4, berarti titik koordinatnya ada di sini. 3,4. Kemudian 3 kurang dari 5, maka titiknya ada di sini. Yang berikut, anggota himpunan P yang berikutnya 4. 4 kalau dipasangkan dengan 3 relasinya jadi lebih dari. Berarti salah ya. Kalau dipasangkan dengan 4 berarti relasinya sama dengan. Bukan jawabannya. Nah, sehingga yang benar adalah 4 kurang dari 5. Sehingga titik koordinat 4 kurang dari 5 adalah di sini. Nah, ini bentuk penyajian relasi dengan menggunakan diagram Kartesius. Yang ketiga, dengan himpunan pasangan berurutan. Cara menyatakan relasi ke dalam himpunan pasangan berurutan adalah dengan memasangkan anggota daerah asal atau domain dan anggota daerah hasil atau range dengan menggunakan tanda kurung. Contoh, saya menggunakan contoh yang tadi, yaitu diketahui himpunan P 3 dan 4 dan himpunan Q 3, 4, dan 5 masih dengan relasi dari P ke Q yang menyatakan kurang dari. Kita nyatakan relasi ini dalam himpunan pasangan berurutan. Nah, tadi dikatakan bahwa dengan cara memasangkan anggota daerah asal atau domain dan anggota daerah hasil atau range dengan menggunakan tanda kurung. Nah, kita lihat, kita gunakan kurung kurawal, kemudian tadi relasinya 3 kurang dari 4, kemudian 3 kurang dari 5, dan 4 kurang dari 5. Sehingga pasangan berurutannya adalah 3,4, 3,5, dan 4,5. Nah, bilangan-bilangan ini atau himpunan pasangan berurutan ini diletakkan di dalam kurung kurawal. Nah, itulah cara menyatakan relasi. Nah, kita lihat contoh soalnya. Rizka, Della, Willy, Okto, Cecil, dan Vino mempunyai ukuran sepatu yang berbeda-beda. Rizka dan Willy mempunyai ukuran sepatu yang sama, yaitu 40. Della mempunyai ukuran sepatu 39, Vino mempunyai ukuran sepatu 38, sedangkan Cecil dan Okto mempunyai ukuran sepatu yang sama, yaitu 37. Nah, pertanyaannya, gambarlah diagram panah yang menghubungkan nama anak-anak dengan ukuran sepatunya. B. Gambarlah relasi tersebut dengan menggunakan koordinat Kartesius. Dan C. Tulislah semua pasangan berurutan yang menyatakan relasi tersebut. Nah, yang pertama kita lihat bagaimana menggambarkan diagram panah untuk menyatakan relasi-relasi tersebut. Nah, di sini kita mempunyai dua himpunan, yaitu himpunan yang pertama, yaitu Rizka, Della, Willy, Okto, Cecil, dan Vino. Sedangkan himpunan yang kedua adalah himpunan ukuran sepatu, yaitu ukuran 37, 38, 39, dan 40. Nah, jika himpunan ini kita nyatakan relasinya dalam bentuk diagram panah, maka ingat aturannya, yaitu yang pertama kita gambarkan lingkaran atau persegi panjang untuk meletakkan anggota-anggota himpunan A di dalam lingkaran A, yaitu Rizka, Della, Willy, Okto, dan Cecil, sedangkan dan Vino, Sedangkan anggota himpunan B kita letakkan di dalam lingkaran B berdekatan dengan noktahnya, yaitu 37, 38, 39, dan 40. Nah, dengan relasi ukuran sepatu, maka di sini sudah dijelaskan bahwa Rizka mempunyai ukuran sepatu 40. Sedangkan Della ukuran sepatunya 39. Willy ukuran sepatunya 40. Okto ukuran sepatu 37.
Cecil ukuran sepatu 37 dan Vino ukuran sepatu 38. Nah, ingat cara menggambarkan diagram panah berarti kita menggunakan anak panah. Jangan sampai terbalik ya. Jika relasinya dari himpunan A ke himpunan B, maka anak panahnya juga harus dari A ke himpunan B. Jangan sampai terbalik dari himpunan B ke himpunan A. Karena relasi dari himpunan A ke himpunan B tidak sama dengan dari himpunan B ke himpunan A. Ya. Oke, lanjut. Yang B, gambarlah relasi tersebut dengan menggunakan koordinat Kartesius. Nah, seperti tadi kita sudah katakan bahwa ada dua himpunan, yaitu himpunan yang pertama, himpunan Rizka, Della, Willy, Okto, Cecil, dan Vino. Himpunan B berisi himpunan ukuran sepatu 37, 38, 39, dan 40. Nah, dalam menggunakan Kartesius untuk menyatakan relasi, kita menggunakan sumbu mendatar dan sumbu tegak yang saling berpotongan tegak lurus, di mana himpunan daerah asal itu diletakkan pada sumbu mendatar, himpunan daerah kawan diletakkan pada sumbu tegak. Nah, oleh karena itu, anggota himpunan A saya letakkan pada sumbu mendatar, yaitu Rizka, Della, Willy, Okto, Cecil, dan Vino. Itu saya letakkan di sumbu mendatar. Sedangkan anggota himpunan B saya letakkan di sumbu tegak, yaitu 37, 38, 39, dan 40. Nah, sekarang yang kita lakukan tinggal mencari koordinatnya. Artinya, kita pasangkan anggota himpunan A dengan anggota himpunan B sesuai dengan keterangan yang ada di soal. Yaitu yang pertama, Rizka ukuran sepatunya 40. Berarti kita tinggal menarik garis sampai di 40. Kita dapatkan titik untuk Rizka ada di sini dengan ukuran sepatunya 40. Sedangkan Della mempunyai ukuran sepatu 39. Kita tarik garis dari Della ke atas, terus dari angka 39 sampai berpotongan pada titik yang ini. Willy ukuran sepatunya 40 sama dengan Rizka. Kita dapatkan titiknya di sini. Okto ukuran sepatu Okto 37. Tinggal kita hubungkan, kita dapatkan titik ya di sini. Cecil juga ukurannya 37. Titiknya di sini. Sedangkan Vino ukuran sepatunya 38. Sehingga kita dapatkan koordinat titiknya. Nah, inilah tampilan untuk koordinat Kartesius dalam menyatakan relasi, ya. Caranya seperti ini. Yang C, tulislah semua pasangan berurutan yang menyatakan relasi tersebut. Ingat, pasangan berurutan tadi kita tulis di dalam kurung kurawal. Ya, yang pertama kita buka kurung kurawal. Kemudian yang pertama kita lihat Rizka. Rizka tadi ukuran sepatunya 40. Berarti kita buka kurung kecil Rizka, 40, tutup kurung kecil. Nah, untuk himpunan pasangan yang kedua, Della dengan ukuran sepatunya 39. Berarti Della, 39. Kita letakkan di dalam kurung kecil. Pasangan yang ketiga, Willy ukuran sepatunya 40. Berarti buka kurung kecil, Willy, 40, tutup kurung kecil. Pasangan keempat, Okto ukuran sepatunya 37. Berarti Okto, 37. Cecil ukuran sepatunya juga sama dengan Okto 37. Kita buat Cecil, 37. Dan Vino ukuran sepatunya 38. Berarti kita tulis Vino, 38 di dalam kurung kecil. Setelah semua anggotanya kita tulis pasangannya, maka yang terakhir kita tutup kembali dengan kurung kurawal. Ya, itu cara menyatakan relasi menggunakan himpunan pasangan berurutan. Nah, sekarang tugas yang harus kalian kerjakan dan dikirimkan melalui balon tugas di Classroom ya. Nah, soal yang pertama, perhatikan dua himpunan berikut.
Di sini ada himpunan A, anggotanya Jakarta, Malaysia, Thailand, Filipina, dan India. Dan himpunan B, anggotanya Indonesia, New Delhi, Manila, Kuala Lumpur, Tokyo, Bangkok, London. Pertanyaannya, buatlah nama relasi yang mungkin antara kedua himpunan tersebut. B. Gambarlah diagram panah dari setiap anggota himpunan A ke himpunan B sesuai dengan relasi yang telah kamu buat. Soal nomor 2. Diketahui himpunan P anggotanya 2, 3, 4, 6, 8, dan 10. Anggota himpunan Q anggotanya 1, 2, 3, dan 5. Nah, jika himpunan pasangan berurutan untuk relasi dari himpunan P ke himpunan Q adalah 2,1, 4,2, 6,3, 10,5, maka tentukanlah aturan relasi yang mungkin dari himpunan P ke himpunan Q tersebut. Nah, tugas ini kalian kerjakan dan dikirimkan melalui balon tugas pada classroom kalian masing-masing. Nah, dengan demikian, materi kita hari ini berakhir sampai di sini. Nah, materi pertemuan berikutnya kita belajar tentang fungsi. Ya. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Salam, salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya.